Perkenalkan, nama saya Satria Dwi Febriansyah dari 10 IPS 2. Halo semua, perkenalkan nama saya Feby Rizky Trianda dari kelas 10 IPS 2. Nah, saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu proses terbentuknya muka bumi. Nah, yang pertama itu karakteristik lapisan bumi adalah lapisan litosfer yang terbagi menjadi dua, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Lapisan astenosfer merupakan lapisan terhubung yang terletak di bawah lapisan litosfer dan terdapat campuran dari berbagai bahan bersifat cair, padat, dan gas bersuhu tinggi. Proses pembentukan muka bumi dari dalam disebut juga dengan proses endogen. Proses ini disebabkan dengan adanya energi panas dari mantel dan kerak bumi. Energi panas yang ditimbulkan berasal dari disintegrasi unsur radioaktif mantel bumi. Nah, yang kedua yaitu pergeseran benua merupakan gagasan bahwa benua-benua di bumi berpindah, terlihat seperti bergeser di dasar laut. Meski telah dikemukakan sejak abad ke-16, hipotesis ini baru disampaikan secara ilmiah oleh Alfred L. Wegener dalam buku berjudul The Origin of Continents and Oceans. Yang ketiga yaitu tektonik lempeng adalah teori yang sederhana. Secara singkat, teori ini mendeskripsikan lapisan litosfer, sebuah lapisan yang keras terdiri atas batuan yang kuat. Lapisan ini pecah menjadi 7 bagian besar dan beberapa bagian kecil yang disebut lempeng tektonik. Gejala-gejala yang timbul akibat lempeng saling menjauh yaitu timbulnya peregangan lempeng akibat adanya pergerakan lempeng yang saling menjauh akibat aktivitas arus konveksi. Pembentukan tanggul dasar samudra di sepanjang tempat peregangan lempeng. Aktivitas vulkanisme laut yang menghasilkan lava bisa berstruktur. Terdapat 4 teori perkembangan bentuk muka bumi. Teori yang pertama adalah Continental Drift Theory atau teori pengapungan benua. Pada awal tahun 1912, Alfred Wegener, seorang ahli klimatologi dan geofisika, menerbitkan buku yang berjudul The Origin of Continents and Oceans. Alfred Wegener mengajukan sebuah ide tentang teori apungan benua. Idenya berpusat pada benua-benua yang bergerak melintasi permukaan bumi. Pada hakikatnya, hipotesa pengapungan benua adalah suatu hipotesa yang menganggap bahwa benua-benua yang ada saat ini dahulunya bersatu yang dikenal dengan superkontinen yang bernama Pangaea, sedangkan samudranya yang luas disebut Pantalasa. Superkontinen Pangaea ini diduga terbentuk pada 225 juta tahun yang lalu, yang kemudian terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang kemudian bermigrasi atau drifted ke posisi seperti saat ini. Proses pengapungan benua ini berjalan dalam waktu yang cukup panjang. Beberapa bukti tentang adanya superkontinen Pangaea didukung oleh fakta sebagai berikut, yaitu kesamaan garis pantai antara benua Amerika bagian selatan dengan benua Afrika. Kemudian garis pantai antara benua Amerika Utara bagian timur yang mempunyai persamaan dengan garis pantai Eropa bagian barat. Dan benua Afrika mempunyai persamaan yang mencolok dengan Asia bagian barat. Bukti berikutnya adalah persebaran fosil. Ditemukannya fosil-fosil yang berasal dari binatang dan tumbuhan yang tersebar luas dan terpisah di beberapa benua. Ada fosil Cynonactus, yaitu suatu reptil yang hidup sekitar 240 juta tahun yang lalu dan ditemukan di benua Amerika Selatan dan benua Afrika. Lalu ada fosil Mesosaurus, yaitu reptil yang hidup di danau air tawar dan sungai yang hidup sekitar 260 juta tahun yang lalu, ditemukan di benua Amerika Selatan dan benua Afrika. Lalu ada fosil Lystrosaurus, yaitu reptil yang hidup di daratan sekitar 240 juta tahun yang lalu, ditemukan di benua Afrika, India, dan Antartika. Dan ada fosil Clossopteris, yaitu tanaman yang hidup sekitar 260 juta tahun yang lalu, dijumpai di benua Afrika, Amerika Selatan, India, Australia, dan Antartika. Bukti berikutnya adalah kesamaan jenis batuan. Jalur pegunungan Appalachian yang berada di bagian timur benua Amerika Utara dengan sebaran berarah timur laut dan secara tiba-tiba menghilang di pantai Newfoundland, terpotong oleh Samudra Atlantik. Pegunungan yang umumnya sama dengan pegunungan Appalachian juga dijumpai di British Island dan Skandinavia. Kedua pegunungan tersebut, apabila diletakkan pada lokasi sebelum terjadinya pemisahan,
Kedua pegunungan ini akan membentuk suatu jalur pegunungan yang menerus. Terdapat kesamaan dalam hal jenis dan struktur batuan di benua-benua pada kedua sisi Samudra Atlantik. Bukti berikutnya adalah iklim purba, di mana pada 250 juta tahun yang lalu diketahui bahwa belahan bumi bagian selatan pada zaman itu terjadi iklim dingin, di mana belahan bumi bagian selatan ditutupi oleh lapisan es yang sangat tebal, seperti benua Antartika, Australia, Amerika Selatan, Afrika, dan India. Endapan yang ditinggalkan oleh lapisan es purba ini masih dapat dikenali. Alur-alur dan lekuk-lekuk batuan yang ada di bawahnya menunjukkan arah pergerakan lapisan es purba tersebut. Selain Antartika, semua daratan di bagian bumi selatan sekarang terletak di ekuator. Sebaliknya, benua-benua di belahan bumi utara tidak menunjukkan bekas-bekas jejak glasial purba tersebut. Fosil-fosil tanaman menunjukkan adanya sisa-sisa iklim tropis. Teori selanjutnya adalah teori Laurasia dan Gondwana atau teori dua benua. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Edward Zeiss pada tahun 1884. Teori ini menyatakan bahwa pada awalnya bumi terdiri atas dua benua yang sangat besar, yaitu Laurasia di sekitar kutub utara dan Gondwana di sekitar kutub selatan bumi. Kedua benua tersebut kemudian bergerak perlahan ke arah ekuator bumi, sehingga pada akhirnya terpecah-pecah menjadi benua yang lebih kecil. Laurasia terpecah menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara, sedangkan Gondwana terpecah menjadi Afrika, Australia, dan Amerika Selatan. Teori berikutnya adalah teori konveksi. Teori ini dikemukakan oleh Arthur Holmes dan Harry Hayes, kemudian dikembangkan oleh Robert Diaz. Mereka menyatakan bahwa di dalam bumi yang sangat panas terjadi arus konveksi ke arah kulit bumi. Saat arus konveksi membawa materi lava sampai ke permukaan bumi, lava tersebut akan membeku membentuk lapisan kulit bumi yang baru. Lapisan baru tersebut kemudian menggeser dan menggantikan kulit bumi yang lebih tua. Beberapa bukti tentang teori konveksi yaitu terbentuknya pematang tengah samudra seperti Mid-Atlantic Ridge dan Pacific Ridge. Kemudian semakin jauh dari punggung tengah samudra, semakin tua umur batuannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat pergerakan yang berasal dari Mid-Oceanic Ridge ke arah berlawanan. Peristiwa ini disebabkan adanya arus konveksi dari lapisan di bawah kulit bumi. Dan teori keempat adalah teori lempeng tektonik. Teori ini dikemukakan oleh Tozo Wilson yang menyatakan bahwa kulit bumi atau litosfer terdiri atas beberapa lempeng tektonik yang berada di lapisan astenosfer. Lapisan astenosfer yang terdapat arus konveksi menyebabkan lapisan litosfer di atasnya mengalami pergerakan. Bumi terdiri dari lempeng-lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini tebalnya sekitar 100 km yang di atasnya dilapisi dengan hamparan salah satu dari dua jenis material kerak. Yang pertama adalah kerak samudra atau sering disebut dengan sima karena gabungan dari silikon dan magnesium. Dan yang kedua adalah kerak benua yang sering disebut sial, merupakan gabungan dari silikon dan aluminium. Kedua jenis kerak ini berbeda dari segi ketebalan, di mana kerak benua memiliki ketebalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kerak samudra. Ketebalan kerak benua mencapai 30-50 km, sedangkan kerak samudra hanya 5-10 km. Perbedaan antara kerak benua dan kerak samudra ialah berdasarkan kepadatan material pembentuknya. Kerak samudra lebih padat daripada kerak benua dikarenakan perbedaan perbandingan jumlah berbagai elemen, khususnya silikon. Kerak samudra umumnya berada di bawah permukaan laut seperti sebagian besar lempeng Pasifik, sedangkan kerak benua timbul ke atas permukaan laut. Oke, cukup sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.